juga yang merasakan. Ada yang disebut dengan namanya cinta segitiga. Wah, ini curhat ini Mas. Konspirasi. Itu bahaya loh. Oke lah, boleh Anda tanda kutip musabakoh ya, berkompetisi dengan cara yang fair saya kira ya. Nanti kan yang akan menentukan ini anak perempuannya mau memilih siapa, aku apa dia, kan gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel LSI Ar-Rahmah. Perkenalkan, nama saya Noval. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk bincang-bincang santai dengan pengasuh Pondok Pesantren LSI Ar-Rahmah, yakni Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG. Dan ini juga ditemani oleh Mas Baston, salah satu santri di LSI Ar-Rahmah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita nanti akan berbicara mengenai suatu isu yang menarik kira-kira di apa itu Mas? Isu yang milenial. Oke, ya. Apa kira-kira? Kita ini nanti kita akan membahas mengenai cinta. Ya, satu kata yang begitu menarik kira-kira di telinga para anak muda, bagi saya dan Mas Baston terutama, yang sekarang mungkin sedang merasakan benih-benih cinta seperti itu kan. Kayaknya Mas Baston juga sedang jatuh cinta ini. Iya, jangan-jangan orang sedang jatuh cinta ini. Oke. Ya. Nanti mungkin Abi bisa memberikan wejangan-wejangan atau inspirasi tentang bagaimana cara kita sebagai anak milenial itu menjalin cinta, kemudian menyikapinya dan sebagainya. Oke. Kita mungkin akan kita bahas dari yang mulai yang dasar-dasar dulu. Baik. Mungkin saya akan bertanya dulu tentang apa itu sebenarnya cinta. Bagaimana hakikat cinta? Baik. Terima kasih Mas Noval ya. Ini saya kira tema yang sangat menarik Mas Baston ya. Apalagi sedang remaja ya, mulai benih-benih cinta mulai muncul ya dalam hati ya. Bahkan kadang-kadang membara dalam dada. Ini kalau tidak kita sikapi dengan bijak, nanti justru cinta menjadi penghalang untuk menggapai cita-cita yang mulia kan. Oleh sebab itu saya terus terang senang ya diajak bincang-bincang dengan anak muda seperti ini, jadi rasanya jadi muda lagi. Dan mengingat kira-kira 20 tahun atau 25 tahun masa-masa di saat saya juga mungkin seperti Anda semester 3. Semester berapa Mas? Saya semester 6. Nah, Mas Baston semester berapa? 2 kali ya. Mulai kelas 2 kali ya. Baik, apa itu cinta ya? Kalau kita merujuk ya, saya biasa senang ya menjelaskan sebuah konsep itu merujuk kepada aspek semantik ya. Saya tadi sempat baca-baca di kitab ya Maqayisul Lughah ya karya Ibnu Faris. Di situ ada banyak istilah untuk menyebut kata cinta ya. Antara lain yang pertama yang populer adalah kata mahabbah ya. Mahabbah itu artinya juga cinta, tetapi di situ mengandung pesan ada kontinuitas dan kesetiaan. Ahabba ar-rajul al-makan ay lazimahu. Jadi itu artinya kata mahabbah yang juga maknanya cinta secara umum. Di situ ada pesan kesetiaan, ketulusan, keseriusan. Itu makna pertama. Di Quran juga ada kan ketulusan yang diambil dari kata mahabbah. Mas Baston mungkin ingat di surat Maryam. Ya, ada juga misalnya walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Surat apa itu? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya, itu. Dan orang-orang yang sudah menempati di Madinah ya, lebih dulu ya, itu orang-orang Ansor yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang muhajirin yang hijrah ke sana. Itu konotasinya positif ya. Di situ ada ketulusan, ada kesetiaan dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada kata di dalam Al-Qur'an juga kata hawiya yahwa. Ini cinta tapi konotasinya negatif, jelek. Jadi ada unsur lebih ke hawa nafsu. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kata cinta yang menggunakan kata hawiya yahwa, bukan hawa yahwi, beda ya. Hawiya yahwa itu artinya juga cinta tapi konotasinya lebih
negatif. Dan ini ada syairnya, saya masih ingat Mas, ketika saya mengaji dulu Alfiyah ya sama almarhum Kiai Warsun Munawir. Beliau memberikan contoh kata Hawiya Yahwa menggunakan syair ya. Apa itu? Syairnya sangat romantis ya. Ketika ada seorang sedang jatuh cinta, dia berandai-andai ya. Apa katanya? Asir bal qoto hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Wahai burung unta, adakah di antara Anda yang mau meminjamkan sayapnya sehingga aku bisa terbang menuju orang yang kucintai ya, itu kan. Sekali, ya. Nah, itu ketika menggunakan kata la'alli. La'alla kan punya faedah harapan yang mungkin bisa terjadi. Tapi di situ menggunakan kata hawi itu, ini sebuah ekspresi cinta yang memang sedikit berbalut dengan ada rasa hawa nafsu yang pengen ketemu kekasihnya, kira-kira begitulah. Oke, kemudian yang ketiga ada term namanya rahmah. Rahmah ini lebih luas dan konotasinya lebih positif biasanya. Maka di dalam kamus itu disebut rahmah itu apa? Duqtatun fil qalbi yaqtadi ila al-ihsan ilal marhum. Jadi dorongan dalam hati yang kemudian mendorong seseorang untuk memberikan cinta kasihnya kepada orang yang dicintainya. Dia lebih positif ya. Itu gambaran dari sisi semantik yang kira-kira begitu. Di samping juga ada kata wudun, wadaya wadu ya. Itu juga maknanya cinta ya. Sekira itu. Oh ya, jadi berarti cinta sendiri itu bermacam-macam ya. Iya. Ada yang konotasinya memang baik, tapi juga di sisi lain ada yang memang konotasinya itu negatif seperti itu ya. Oke. Kemudian maka tergantung bagaimana. Tapi prinsipnya sebenarnya cinta itu anugerah Tuhan ya. Jadi terutama dalam konteks ketika misalnya Anda ya sebagai laki-laki tertarik kepada perempuan, Baston ini Mas Baston misalnya mulai ada rasa tertarik kepada lawan jenisnya, itu harus disyukuri karena apa? Itu rahmat ya. Di Quran sendiri ada ayatnya, Mas Baston ini ada zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa ya. Jadi ada hiasan, dihiasi bagi manusia untuk tertarik kepada lawan jenisnya ya. Cinta tertarik ya kepada lawan jenisnya ya. Ini dibangun atas nama cinta loh Mas ya. Jadi kalau tidak ada cinta itu nggak ada peradaban ya. Karena apa, misalnya Mas Baston nanti jatuh cinta sama seseorang, Mas Noval juga begitu, lalu nikah ya, lalu terus karena udah nikah kan, dia masih punya cita-cita bikin rumah dan seterusnya. Setelah bikin rumah, bikin lembaga, muncullah peradaban-peradaban, itu basisnya adalah cinta. Nah, maka ketika Adam dulu diciptakan sendirian, kesepian, ya tak? Maka diberikanlah pasangannya, yaitu Hawa. Ya, itu. Nah, yang ketiga, yang penting adalah bagaimana terus fokus kepada cita-cita. Bagi Anda misalnya yang sedang kuliah ya. Oke, rasa cinta ini bolehlah berkomunikasi, entah itu lewat saling memotivasi. Jadi jadikan benih-benih cinta itu sebagai motivasi untuk meraih cita-cita yang mulia. Harus punya komitmen. Nah, itu menurut saya seperti itu. Jadi saya termasuk orang yang berpandangan tidak sangat tidak kolot lah, dalam pengertian yang mengikutilah dinamika generasi milenial itu. Yang penting tetap jaga komitmen, jaga ketakwaan, karena Quran juga memberi warning kan, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat pada zina. Maka ya kalau misalnya Anda sedang jatuh cinta ya jangan suka bersepi-sepi di tempat gelap-gelap ya. Saya kira ini bisa berbahaya ya. Ya itu. Oke. Mas Baston mungkin bisa sedikit cerita atau curhat kan generasi milenial kan, apa yang dirasakan, mungkin ada galau-galau, gimana cara mengatasi galau. Ada gini Abi, misalnya orang yang jatuh cinta terus kan gagal kadang. Oke. Terus nah, misalnya orang itu terus stres gitu, nggak mau makan, susah tidur. Wah, ini curhat ini Mas Baston nih. Pengalaman ini, pengalaman Mas. Ya. Saya tahu temen ada gitu. Ya.
Baik. Nah, itu bagaimana tanggapan Abi melihat ya fenomena seperti itu di kalangan kami generasi muda? Waduh, ini buka sejarah masa lalunya Abi. Ini Abi boleh lah cerita masa Ya, lalu. begini, Mas Baston ya. Jadi saya selalu pesan juga kepada anak-anak saya, hidup ini harus siap dengan segala resikonya. Hidup ini pilihannya hanya dua, kadang terang, kadang gelap. Kadang malam, kadang siang, kan gitu. Kadang senang, kadang duka. Cinta juga bisa begitu, bikin senang, bikin duka. Di saat Anda jatuh cinta kemudian dia merespon secara positif, itu namanya cinta Anda tidak bertepuk sebelah tangan ya. Maka Anda tentu akan merasakan kebahagiaan dunia ini menjadi sangat indah. Bahkan Anda akan merasa seolah dunia itu hanya milik Anda berdua kan ya. Tapi ketika ternyata Anda jatuh cinta lalu bertepuk sebelah tangan, ini justru menjadi luka dan derita, dan bahkan kalau kita tidak bisa memanage emosinya tadi seperti yang dikatakan Mas Baston, gimana? Nggak mau makan ya, kemudian murung terus, kuliah, sekolah, nggak mau belajar dan sebagainya. Bahkan ada yang kemudian mengakhiri diri ya dengan gantung diri, waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini yang saya katakan hati-hati ya. Artinya jangan sampai cinta itu membuat mata hati kita buta, telinga kita tuli, sehingga lalu menerjang apa yang menjadi rambu-rambu dalam agama. Nah, makanya saya punya pepatah gini Mas ya, putus cinta itu biasa ya, putus asa itu dosa, putus kolor itu bahaya. Nah, pesan saya kepada generasi milenial ya, kalau Anda sedang ditolak atau katakanlah cinta bertepuk sebelah tangan, Anda tetap harus optimis kepada Allah ya. Karena ada ayat yang bisa menghibur diri kita ya. Saya pun terus terang ya, dulu pernah juga Gagal. Ya. Bukan gagal sebenarnya apa ya? Ya bukan takdirnya lah begitu bahasanya ya. Saya pernah ya, nggak apa-apa ya. Itu begini, saya ingat ayat Quran yang pernah saya baca. Alhamdulillah, ini pentingnya santri ya, baca Quran ini bisa menjadi obat. Jadi di surat Al-Baqarah itu ayat berapa Mas Bastan ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di surat Al-Baqarah 200 berapa? 207 ya, seingat saya ya. Ya. 216 ya. Saya ulangi ayatnya ya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, Anda ditolak ya. Ya misalnya Anda Pastor ditolak atau Mas Noval ditolak. Itu kan Anda nggak suka ditolak kan? Iya. Ya. Tapi huwa khairul lakum. Boleh jadi itu lebih baik. Anda nanti akan diganti pasangan atau jodoh yang bisa jadi lebih pas Ya. dalam pandangan Allah, kita nggak tahu. Begitu juga wa asan tuhibbu syai'a wa huwa syarr. Kamu mencintai sesuatu atau katakanlah perempuan yang kamu cintai, kamu merasa yakin bahwa itu baik buat Anda, ternyata misalnya itu tidak baik di masa yang akan datang. Saya ingin kasih contoh ya, dulu kita punya santri, perlu disebut dan namanya ya. Ada inisial ya. Inisialnya itu AA ya. Jangan nonton ini. Ya, moga-moga nggak nonton ya. Jadi dulu dia Kayaknya aku tahu. Dulu pernah jatuh cinta ya kepada seseorang itu, hampir murung ya. Murung dia ya, sampai saya bilang, "Mas, kok wajahmu ditekuk murung itu ya?" Ternyata dia gagal dengan calonnya tadi ya. Singkat cerita saya bilang, "Sabarlah Mas ya, pasti nanti Allah akan memberikan yang terbaik. Apa yang kamu cintai hari ini atau siapa orang yang kamu cintai boleh jadi pada saatnya di akhirnya tidak baik buat Anda. Allah ganti yang lebih baik." Gitu kan. Batin saya juga dulu ya berat ya, namanya orang pernah jatuh cinta lalu ditolak tanda kutip ya.
ditolak atau ditunda saya enggak tahu. Wah, itu berat ya. Tapi dulu saya punya pengalaman gini Mas, ketika apa itu katakanlah gagal dalam tanda kutip itu, ya saya berdoa sajalah kepada Allah ya. Kemudian saya pakai untuk kursus bahasa Inggris Mas ya. Jadi itu justru menjadi, ini yang saya katakan bahwa manajemen cinta itu bagus. Jadi kegagalan saya itu mendorong saya untuk menunjukkan bahwa saya bisa melakukan hal yang positif dari sekedar apa itu gagal cinta. Maka pesan saya buat Anda, kalau Anda ditolak ya, hilang 1 tumbuh 1000. Semoga. Supaya kuat gitu kan ya. Ya bahwa orang yang belum pernah mengalami gagal cinta mungkin dia akan bilang, oh cuma gitu ada cemen gitu kan ya. Tapi ya berat ya, memang berat ya, itu manusiawi ya. Maka caranya terus kuatkan hati pada Allah ya, mohon yang terbaik gitu ya. Jangan sampai tadi jangan sampai kemudian cinta tadi menjadi penghalang untuk menggapai cita-cita yang mulia itu ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Mungkin pemirsa bisa ada yang lain ya. Penjelasan dari Abi. Ya. Saya sebentar. Cinta ini kesannya cuman Abi nerangin cuman ketika masa muda. Nah, ketika sudah sampai ke masa menjadi orang tua ini gimana? Ya. Wah, wujudkan cinta kepada si Umi. Ya. Kepada Umi ini gimana? Oke, baik. Itu cinta itu butuh perjuangan Mas ya. Cinta butuh dipupuk, butuh dirawat. Ibarat tanaman itu terus dipupuk supaya ada rasa cinta yang terus disiram kan gitu. Sebab kalau tidak bisa layu ya. Yang paling penting adalah komitmen dalam keluarga. Saya kira itu penting ya supaya kita apa itu bisa menjaga kesetiaan, karena tadi saya katakan bahwa al-mahabbah itu ada maknanya di situ secara simati lazimahu, kesetiaan, konsistensi, ketulusan. Maka dalam Islam juga ada ajaran tentang sodak. Sodak itu mas kawin kan ya, wa atun nisaa soduqatihinna nihlah. Nah itu mengandung pesan kejujuran, ketulusan ya. Oleh sebab itu harus ya, maka ada baiknya nanti kalau Anda sudah berkeluarga ya Mas Nova. Tadi gagal, sekarang udah berkeluarga. Ya, Miss, ini kan dulu saya cerita masa lalu ya. Semua orang saya kira punya masa lalu. Yang penting bisa menjalani masa lalunya dengan baik. Karena saya baca juga Mas, tokoh-tokoh besar itu pernah gagal dalam cinta ya. Saya punya kawan bahkan lebih parah, ini sekarang jadi profesor ya. Itu waktu gagal cinta di waktu kuliah ya, itu ternyata apa ya, dia hampir bunuh diri itu ya, makan nggak enak apa itu ngeri pokoknya ya, ceritanya begitu ya. Tapi juga ada kawan saya yang menarik, dia ketika ditolak pertama kali, sekarang jadi dosen di Bandung, tapi nggak usah saya sebut nama ya. Ya. Juga nonton ya. Moga-moga nggak nonton ya. Jadi begini, dia pertama kali ditolak, kan dia jatuh cinta dengan kawan satu kelas ya. Ditolak, ternyata kemudian yang kedua dikiranya dia sudah apa itu mundur, ternyata maju lagi sampai yang ketiga diterima. Ya perempuan tadi cerita ke saya ya, Mas Mustaqim ya itu dulu dia saya tolak tapi maju lagi, akhirnya saya terima. Nah itu artinya apa? Ada pesan, boleh jadi kalau Anda ditolak ya sekali jangan mundur ya, coba lagi ya. Siapa tahu ini hanya untuk ngetes seberapa kesungguhan Anda mencintai dia, karena kadang ada perempuan yang ingin mengetes laki-laki serius atau seneng kok aku gitu kan ya. Jadi kalau serius ya, berarti dia serius, bismillah, gak akan diterima itu ya. Jadi itu saya kira manajemen dalam mengelola gairah ketika anak muda sedang jatuh cinta atau mulai bersemi cinta. Pertama, satu saya garis bawahi ya, tetap pertama harus syukuri bahwa Anda itu normal, pernah jatuh cinta, pernah tertarik pada lawan jenis. Yang kedua, jaga supaya tetap bisa istiqomah dalam cita-cita Anda ya. Yang ketiga tadi, jadikan cinta sebagai motivasi untuk meraih prestasi yang baik di masa depan. Bahwa saya kalau nanti sudah sukses ya bercinta, insya Allah apa itu mengelola rumah tangga akan
harapannya bisa lebih, karena orang berumah tangga nggak hanya dikasih makan cinta loh Mas ya. Jadi kan butuh nafkah kan gitu. Nah cinta saja nggak cukup ya. Jadi butuh persiapan, kematangan. Kemudian yang keempat ya, cinta itu perlu dipupuk, dirawat. Bisa jadi nyun sewu ya Mas ya, ketika Anda jatuh cinta dengan kawan Anda semester sama-sama, waktunya itu menolak, tapi setelah Anda kerja dia pengen balik lagi, ya bisa ya, nggak apa-apa, CLBK kan ya, bisa saja, nggak apa-apa, itu sah-sah saja dan terjadi, ada bisa kemudian akhirnya bertemu, jadi hanya dipisahkan oleh waktu ya. Tapi percayalah bahwa kalau Anda ingin mendapatkan apa itu kebaikan di dalam mengelola cinta, ya selalu mohon kepada Allah ya, insya Allah nanti akan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, dan cinta Anda akan cinta yang tidak berbalut dengan hawa nafsu ya. Saya ingin mengatakan kepada kaum perempuan juga ya, kalau ada laki-laki mengatakan aku cinta kamu, jangan buru-buru kamu terima ya, sebab jangan-jangan dia bilang aku cinta kamu itu sebenarnya nafsu yang bicara ya, maka harus dites ya, lihat akhlaknya, komitmennya dan sebagainya itu. Saya kira itu Mas ya. Ini Cukup, mau ya? nanya lagi Bi. Apa? Ini tentang problem yang kita hadapi, mungkin teman-teman yang merasakan ada yang disebut dengan namanya cinta segitiga. Wah, ini curhat ini Mas. Konspirasi. Itu bahaya loh, kadang dua orang yang awalnya itu akrab kemana-mana bareng, kemudian ketika cinta segitiga ini terjadi, tiba-tiba musuhan, awalnya saling nyapa, kemudian udah nggak mau lagi nyapa. Gimana menyikapinya? Jadi ingat filmnya Roma Irama ya, Cinta Segitiga itu ya, memang ini juga bagian dari fenomena yang dialami oleh sebagian mahasiswa. Tapi saya ingin kasih saran beginilah. Oke lah, boleh Anda tanda kutip musabakoh ya, berkompetisi dengan cara yang fair saya kira ya. Nanti kan yang akan menentukan ini anak perempuannya mau memilih siapa, aku apa dia, kan gitu kan ya. Nah kemudian ternyata misalnya dia memilih kepada teman Anda sebagai orang yang juga sama-sama tanda kutip memperebutkan dirinya ya harus legowo lah ya, harus legowo itu. Tadi kembali ke ayat tadi, wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Itu jadi sehingga okelah sampean harus mengalah untuk tetap menjaga merawat persaudaraan ya. Mungkin bukan takdir saya untuk mendapatkannya, karena cinta tidak harus memiliki. Berarti gini ya, misalnya nggak dapat kata-katanya gini, saya gagal mendapatkan dia bukan karena saya nggak pantas, tapi dia nggak pantas sama saya. Wah itu menghibur diri. Tapi bolehlah untuk menghibur diri supaya Anda tidak putus asa lah ya. Prinsipnya saya ingin pesan pada teman-teman laki-laki khususnya juga, orang harus tetap optimis. Kalau Anda gagal mendapatkan sesuatu, percayalah masih banyak perempuan lain yang mau menerima Anda. Atau sebaliknya, kalau teman-teman perempuan ini, para mahasiswa, Anda tiba-tiba ditinggalkan oleh kekasih Anda, percayalah masih banyak laki-laki yang baik, setia ingin mendapatkan Anda. Saya kira begitu ya, supaya kita selalu positive thinking, yang looking forward ya, melihat ke depan, jangan looking backward ya, ke belakang. Itu Anda lihat kaca mobil ya, kenapa kaca spion itu kecil tapi kaca depannya lebar, supaya kita lebih looking forward ya, ke depan lah kita. Lebih fokus ke depan ya, ya, supaya terus maju hidupnya. Saya kira itu ya, saya kira itu Mas ya. Okay. Mungkin yang terakhir, mungkin Abi bisa kasih pesan nih buat para jombloan-jomblowati yang mungkin yang sedang menonton. Gimana menyikapi ini? Gitu. Biar gak galau sendiri terus gitu. Baik, bagi yang sedang jomblo, percayalah Anda sedang dalam penantian mendapatkan calon-calon kekasih yang sejati pada saatnya. Percayalah Tuhan tidak akan membiarkan diri Anda dalam kejombloan. Sebab apa? Masing-masing sudah dikasih jodohnya kan? Di Qur'annya jelas kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ar ayat 21 kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Gitu? Nah, itu jadi bagi teman-teman yang jomblo, percayalah jodoh Anda itu
pada saatnya akan datang. Ya. Berarti jomblo itu cuma masalah waktu ya? Soal waktu. Soal waktu. Tapi Anda juga perlu berusaha menjemput. Iya. Atau kalau dia sudah datang, jangan terlalu banyak pilih-pilih. Ini juga gawat nanti sebenarnya. Karena ada 4 B. Kenapa? Karena ada 4 Apanya? batasnya. Oh iya, ya makanya boleh pilih-pilih. Tetapi nanti pada akhirnya kemudian harus realistis. Jangan terlalu idealis. Pernah ada pepatah begini Mas ya. Man talaba zaujan bila aibin baqiya bila zaujin. Siapa yang mencari pasangan, istri atau suami yang tanpa cacat ya, maka dia akan tetap menjomblo. Jadi kalau mau tidak menjomblo ya orang harus kemudian Nerimo. Ya, menurunkan gradasi idealitasnya itu. Jangan terlalu perfect, wong diri kita saja juga tidak perfect kok Mas. Jangan menuntut dia sempurna, wong dirimu sendiri juga nggak sempurna. Maka filosofinya azwajan pasangan, dia memang tidak sama tapi saling melengkapi, seperti 2 sandal tadi ya. Kan tidak harus sama. Mungkin satu keras, satunya ya lembut, satunya kaya, satunya agak miskin, satunya pintar, satunya kurang pintar. Nggak apa-apa, ini bisa saling melengkapi. Itulah keadilan Allah dalam dunia ciptaannya ini ya. Oke, manajemen cinta yang positif ya. Pertama, jadikan cinta menjadi motivasi untuk menggapai cita-cita yang tinggi, yang mulia. Yang kedua, yaitu apa? Yang kedua, jangan terlena oleh jatuh cinta sehingga menjadi penghalang untuk meraih cita-cita yang lebih mulia. Ya. Yang ketiga, tetap harus waspada, hati-hati dan waspada, jangan sampai melanggar terjerumus dalam perzinahan ya, itu yang paling bahaya kan itu ya. Karena apa? Qurannya jelas wala taqrabuz zina, itu saya kira sangat jelas itu ya. Terima kasih semuanya, semoga bisa memberikan ilmu, wawasan yang baru bagi kita dan bisa kita istilahnya kita terapkan lah di kehidupan sehari-hari. Pokoknya harus bijak ya Mas ya. Intinya kata kuncinya di situ ya. Wise dalam mengelola cinta ya. Bijak dalam mengelola cinta. Kita tidak munafik bahwa semua orang pernah jatuh cinta ya. Ada yang gagal, ada yang berhasil, itu biasa dalam hidup. Tapi jadikanlah kegagalan itu untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi ya. Pokoknya husnudzon kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Intinya itu Mas ya. Jadi jangan takut gagal cinta ya. Kelola cinta. Ini sudah disampaikan semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bung Mustaqim. Saya tutup bincang-bincang kali ini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.